Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah secara daring. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka seperti ini di kelas dengan cepat dan keadaan normal ya. Materi kali ini kita sudah masuk di bab 2, yakni bab pembahasan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia, dari bagaimana cara masuknya agama Islam di Indonesia, alasan kenapa mudah diterimanya agama Islam di Indonesia, kemudian perkembangan agama Islam itu sendiri di Indonesia. Kita tahu bahwa penyebaran agama Islam ini sangat damai dan mungkin ada sedikit beberapa peperangan atau pertikaian di antara beberapa kerajaan-kerajaan Islam atau non-Islam, tapi tidak memungkiri bahwa Islam memang cukup mudah dan cukup berkembang pesat di Indonesia. Sebelum Bu Laila melanjutkan pembahasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Bu Laila sedikit memberikan opening ya, atau pembukaan terkait kerajaan apa saja sih yang ada di Indonesia ini, Bu Laila. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini kan wilayah Indonesia ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah Maluku. Di daerah Sumatera itu ada kerajaan-kerajaan, yakni Kerajaan Samudra Pasai, di mana Islam pertama kali masuk di Indonesia, yakni di Sumatera. Kalian kemarin kan Bu Laila suruh gambar peta itu ya. Itu pertama kali masuk di daerah Sumatera. Nah, di situ berdirilah kerajaan pertama Islam, yakni Samudra Pasai. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Sumatera. Ada juga kerajaan Malaka yang ada di Sumatera. Kemudian di daerah Jawa sendiri itu ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan pertama yang berdiri di daerah Jawa, kerajaan Islam. Kemudian ada Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Kalau di Sulawesi sendiri ada Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian yang ada di Maluku ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan-kerajaan ini bisa berdiri atau menggantikan posisi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Itu ada proses-prosesnya. Nah, sebelum Bu Laila melanjutkan materi itu, mungkin kita akan bahas di minggu depan. Jadi di minggu ini Bu Laila hanya mau memberikan sedikit stimulus ke kalian tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tentang itu Bu Laila mau bertanya atau ingin kalian mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang menjadikan kerajaan Islam itu mudah berkembang di Indonesia atau di Nusantara. Jadi dicatat ya, nanti kalian kumpulkan jawaban dari Bu Laila ini. Bu Laila beri soal. Jadi mengapa kerajaan Islam itu mudah berkembang di Nusantara sehingga padahal pada waktu itu sudah ada kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana cara kerajaan Islam dalam menerapkan pemerintahan Islami? Secara monarki kah? Atau tetap dalam keadaan damai dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara? Jadi coba dicari, digali, dibaca LKS-nya juga boleh, atau kalian cari di internet tentang pengaruh kerajaan-kerajaan Islam ini di Nusantara dalam peradaban Islamnya ya. Mungkin bisa jadi memberikan peninggalan-peninggalan atau baik dari segi sastra, segi arsitektur dan lain-lain, itu dijelaskan. Nanti sebelum Bu Laila melanjutkan di minggu depan, kalian sudah tahu, kalian sudah punya pandangan, oh seperti ini, oh seperti ini. Jadi biar kita enak belajarnya. Nah, dari penjelasan Bu Laila opening ini tadi, semoga kalian memahami ya. Jadi biar kita fokus nanti belajarnya di minggu depan. Sudah, Bu Laila akhiri. Terima kasih, semangat belajarnya, dan jangan lupa
dikumpulkan apa yang tadi Bu Laila berikan soalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss you.